Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Jannah. Saya dari Prodi Akuntansi Unit 02B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang telah Bapak berikan. Berikut penjelasannya. Untuk soal pertama, kita disuruh tentukan fungsi permintaan dan penawaran. Di sini sudah diketahui P1-nya sama dengan 30, P2 sama dengan 25, Q1 sama dengan 500, Q2 sama dengan 600. Untuk menyelesaikan fungsi dari permintaan, kita menggunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1, yaitu Q kurang 500 dari Q1 per 600 dari Q2 kurang 500 dari Q1 sama dengan P kurang 30 dari P1 per 25 dari P2 kurang 30 dari P1, yaitu seterusnya Q kurang 500 per 600 dikurang 500 menjadi 100 sama dengan P dikurang 30 per 25 dikurang 30 menjadi min 5. Seterusnya kita akan mengkali silang penyebut berikut, maka jadinya 100 dikali P kurang 30 sama dengan min 5 dikali Q kurang 500. 100 dikali P sama dengan 100P dikurang 100 dikali 30 menjadi 3000 sama dengan min 5 dikali Q sama dengan min 5Q dikali min 5 ditambah min 5 dikali min 500 menjadi 2500. Kemudian turunkan 100P sama dengan 2500 dipindahkan menjadi min 2500 ditambah di sini karena ini min 3000 dipindahkan menjadi 3000 ditambah min 5Q. 100P sama dengan 5500 ditambah 5Q. 5500 ini dari min 2500 ditambah 3000. Jadi seterusnya P sama dengan 5500 ditambah min 5Q per 100 untuk mencari hasil P-nya, yaitu jadi P sama dengan 55 dikurang 0,05Q. Dengan demikian fungsi permintaan dinyatakan dalam P sama dengan 55 dikurang 0,05Q. Kemudian kita mencari fungsi penawarannya. Di sini juga sudah diketahui P1 sama dengan 30, P2 sama dengan 25, Q1 sama dengan 600 dan Q2 sama dengan 250. Berikut sama seperti fungsi permintaan, rumusnya juga Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Turunkan Q kurang 600 per 250 dikurang 600 sama dengan P dikurang 30 per 25 kurang 30. Q kurang 600 per min 350 dari 250 dikurang 600 dan P sama dengan P dikurang 30 per min 5 dari 25 dikurang 30. Sama seperti yang tadi kita mengkali silang penyebut berikut, maka menjadi min 350 dikali P kurang 30 sama dengan min 5 dikali Q dikurang 600. Min 350 dikali P min 350P ditambah min 350 dikali 30 menjadi 10.500 sama dengan min 5Q dikali Q hasilnya min 5Q ditambah min 5 dikali 600 sama dengan 3000. Maka jadinya min 350P sama dengan min 7500 ditambah min 5Q. P sama dengan min 7500 ditambah min 5Q per min 350. Maka hasilnya P sama dengan 21,42 ditambah 0,01. Dengan demikian fungsi penawaran dinyatakan dalam P sama dengan 21,42 tambah 0,01Q. Kemudian pertanyaan kedua, kita disuruh tentukan jumlah barang yang diminta apabila harga yang ditawarkan 0.
Berikut jika P-nya 0 sama dengan, berarti P sama dengan 55 kurang 0,05. Ini kita ambil dari fungsi permintaan tadi. Berarti karena P-nya 0, 0 sama dengan 55 kurang 0,05 Ki. 0,05 Ki dipindahkan menjadi positif dari negatif tadi sama dengan 55. Sebenarnya kan di sini 55 karena di sini tadi nolnya positif, maka dipindahkan jadi kurang 0. Karena di sini tadi 0, nggak saya tulis lagi. Karena di sini tadi 0, nggak saya tulis lagi di sini. Terus Q sama dengan 55 per 0,05. Jadi hasilnya Q sama dengan 1100. Jadi jumlah barang-barang yang diminta adalah 1100. Kemudian yang ketiga, yaitu disuruh tentukan tingkat harga barang yang diminta apabila jumlah yang ditawarkan adalah 0. Di sini berarti jika Q sama dengan 0, maka jadinya P sama dengan 55 kurang 0,05 Q. P sama dengan 55 dikurang 0,05. Karena Q-nya 0 tadi, dimasukkanlah Q dikali 0. P sama dengan 55. Jadi tingkat harga barang yang diminta adalah 55. Kemudian tentukan, ini yang keempat, tentukan jumlah harga yang ditawarkan apabila harga yang diminta adalah 0. Di sini sama seperti yang B, kita cuman ambil yang dari fungsi penawaran. Maka di situ P sama dengan 21,42 tambah 0,01 Ki. Jika karena P-nya 0, jadi diturunkan 0 sama dengan 21,42 tambah 0,01 Ki. 0,01 Ki sama dengan 21,42. Ki sama dengan 21,42 per 0,01. Ki sama dengan 2142. Jadi jumlah barang yang ditawarkan adalah 2142. Kemudian yang E. Yang kelima, tentukan tingkat harga barang yang ditawarkan apabila jumlah barang yang ditawarkan 0. Ini sama seperti yang C. Q-nya sama dengan 0. Jadi P sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Ki. P sama dengan 21,42 ditambah 0,01 dikali 0. P sama dengan 21,42. Jadi tingkat harga barang yang ditawarkan adalah 21,42. Kemudian kita lanjut yang keenam. Yang keenam kita disuruh tentukan keseimbangan harga dan kuantitas dari tabel yang di atas tadi. Berikut, untuk mencari keseimbangan atau kuantitas itu, kita memerlukan rumus PD sama dengan PS. Yaitu PD 55 dikurang 0,5 Ki sama dengan PS-nya 21,42 ditambah 0,01 Ki. Di sini kita menyatukan dulu yang ada Ki-nya. Berarti min 0,01 Ki, karena di sini positif dipindahkan menjadi negatif. Dan di sini 0,05 Ki-nya diturunkan, tetap dia negatif. Sama dengan 21,42 dikurang 55, karena di sini 55-nya positif dipindahkan menjadi negatif. Berarti setelah itu kita turunkan min 0,06 Ki sama dengan min 33,58. Ki sama dengan min 33,58 dibagi min 0,06. Setelah itu kita sudah mendapatkan kuantitasnya, yaitu 559,67. Kemudian kita mencari keseimbangan harganya, yaitu PD sama dengan 55 kurang 0,05 Ki. PD sama dengan 55 dikurang 0,05 Ki. Masukkan tadi nilai
kuantitasnya yaitu 559,67. Terus PD sama dengan 55. 0,05 dikali 559,67 yaitu 27,98. Kemudian dapatlah keseimbangan harganya PE yaitu 27,02. Kemudian kita lanjut yang G, yaitu yang ketujuh. Kita disuruh tentukan kuantitas barang yang ditawarkan apabila harga P menjadi 35. Yaitu di sini berarti P sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Ki. Karena P tadi dibilang menjadi 35, di sini kita tulis P-nya yaitu 35 sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Ki. Kemudian pindahkan Ki-nya menjadi min 0,01 Ki sama dengan 35 dipindah menjadi min 35 ditambah 21,42. Berikut seterusnya min 0,01 Ki sama dengan min 13,58. Ki sama dengan min 13,58 per min 0,01. Kemudian hasilnya yaitu Ki sama dengan 1.358. Jadi kuantitas barang yang ditawarkan sebesar 1.358. Kemudian sekarang yang ke-8. Pertanyaannya, berdasarkan nilai yang diperoleh, tentukan keseimbangan harga dan kuantitas harga apabila permintaan menetapkan pajak spesifik sebesar 3 unit. Di sini kita menggunakan rumus PS aksen sama dengan PS tambah T. PS aksen sama dengan PS-nya yaitu 21,42 ditambah 0,01 Ki dan ditambah T-nya itu 3. Kan tadi 3 unit dibilang. Terus PS aksen sama dengan 24,42 ditambah 0,01 Q. Kenapa di sini 24? Karena tadi di sini 21,42 ditambah 3. Jadi 24,42 ditambah 0,01 Ki. Terus selanjutnya masukkan lagi rumus PD aksen sama dengan PS aksen, yaitu 55 kurang 0,5 Ki sama dengan 24,42 ditambah 0,01 Ki. Terus diturunkan ke bawah, kita samakan penyebut yaitu min 0,01 Ki dikurang 0,05 Ki sama dengan 24,42 dikurang 55. Min 0,06 Ki sama dengan min 30,58. Untuk mendapatkan hasilnya, jadi Ki sama dengan min 30,58 dibagi min 0,06. Yaitu Ki sama dengan 509,66. Kemudian dapatlah Ki aksennya 509,66. Kemudian di sini untuk menemukan PE-nya kita membuat P sama dengan 55 kurang 0,05 Ki. P sama dengan 55 kurang 0,05, masukkan hasil dari Ki aksen tadi yaitu 509,66. Berarti P sama dengan 55 dikurang 25,48. Hasilnya dari 0,05 dikali 509,66. Hasil PE-nya berarti 29,52. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 9, yaitu kita disuruh tentukan besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kalau rumus untuk tentukan besaran pajak yaitu TK sama dengan P aksen dikurang PE. TK sama dengan 29,52 dikurang 27,02. TK sama dengan 25. Ya, jadi TK-nya 2,5. TK itu adalah tanggungan konsumen. Jadi besaran pajak yang ditanggung konsumen sebesar 2,5. Kemudian kita
lanjut yang ke pertanyaan 10, yaitu tentukan besaran pajak yang ditanggung oleh produsen. Berarti rumusnya adalah TP sama dengan T kurang TK. TP sama dengan 3 kurang 2,5. TP sama dengan 0,05. Jadi besaran pajak yang ditanggung produsen sebesar 0,5. Kemudian kita lanjut yang pertanyaan ke-11, yaitu berdasarkan nilai yang telah diperoleh, tentukan keseimbangan harga dan kuantitas barang apabila pemerintah mensubsidi sebesar 5 unit. Kenapa di sini dari J langsung ke O? Karena soal selanjutnya yaitu KLMN itu sama, jadi langsung ke O. Yaitu rumusnya, saya ulangi soalnya. Ya, berdasarkan nilai yang telah diperoleh, tentukan keseimbangan harga dan kuantitas harga apabila pemerintah mensubsidi sebesar 5 unit. Berarti di sini rumusnya PS aksen sama dengan PS dikurang subsidi, yaitu S. PS aksen sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Ki kurang 5. Berarti di sini hasilnya 16,42 ditambah 0,01 Ki. Terus di sini kita masukkan lagi PD aksen sama dengan PS aksen. Ini masih sama. Berarti PD aksennya 55 dikurang 0,05 Ki sama dengan PS aksennya 16,42 ditambah 0,01 Ki. PS aksen ini kita dapatkan dari hasil yang kita cari tadi. Berikut kita samakan penyebutnya lagi. Min 0,01 Ki dikurang 0,05 Ki sama dengan 16,42 dikurang 55. Min 0,06 Ki sama dengan min 38,58. Ki sama dengan min 38,58 per 0,06 sama dengan KI-nya KI aksennya yaitu 643. Kemudian untuk kita cari PE aksennya, yaitu tadi PE adalah keseimbangan harga, yaitu P sama dengan 55 dikurang 0,05 Ki. P sama dengan 55 dikurang 0,05 Ki. Masukkan hasil dari KE tadi yaitu 643 sama dengan 55 dikurang 32,15. PE aksennya yaitu 22,85. Kemudian kita lanjut ke yang T, yaitu kita disuruh tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Di sini rumusnya SK sama dengan PE dikurang PE aksen. SK sama dengan 27,02 dikurang 22,85. Yaitu SK sama dengan 4,17. Jadi besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen sebesar 4,17. Kemudian yang U kita disuruh tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh produsen, yaitu SP sama dengan S dikurang SK sama dengan 5 dikurang 4,17. Hasilnya yaitu 0,83. Jadi besaran subsidi yang dinikmati oleh produsen sebesar 0,83. Yang kemudian V-nya kita disuruh tentukan besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini rumusnya yaitu S sama dengan S dikali KE aksen. S sama dengan 5 dikali 643. S sama dengan 3.215. Jadi besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 3.215. Kemudian di situ kita disuruh gambarkan grafik. Berikut grafik pertama, yaitu ini grafik permintaannya, ini grafik penawaran, dan kita disuruh buat grafik pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Berikut grafiknya.
Pesan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.